Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwatal iman, a'azakumullah, kembali kita duduk bersama di tempat yang dimuliakan ini. Semoga kehadiran kita di tempat ini mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik ikhwatal iman, a'azakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan bab ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dan insyaallah pertemuan pada malam hari ini pembahasan terakhir terkait masalah bab ini ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian kita bahas hadis yang ketiga ya. Jadi hadis yang pertama yaitu Nabi SAW mengutus sahabat yang mulia ya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Kemudian yang kedua Abu Musa al-Asy'ari. Ingat, Abu Musa al-Asy'ari diutus ke Aden. Kemudian Mu'adz bin Jabal kemana? Kemana tadi? Son'a. Saya tuliskan ya. Antum tulis ya, biar tidak lupa. Baik. Ingat, Abu Musa dan Mu'adz. Ya, Mu'adz bin Jabal. Ini dua-duanya ke Yaman. Tapi Abu Musa ini kemana tadi? Aden atau Son'a? Aden. Ya, Mu'adz Son'a. Ya, Son'a. Dua wilayah ini berada di mana tadi? Yaman. Ya, Yaman. Nabi SAW mengatakan, innaka ta'ati ahla kitabin. Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud siapa di sini? Siapa? Agama siapa? Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani. Karena dua ini memiliki kitab suci. Yahudi punya apa nih? Kitab apa? Ya. Ini Taurat. Nasrani ya Injil. Maka mereka disebut dengan ahli kitabin, ya, ahlu kitab. Dan Nabi SAW mengetahui itu dari dua. Ingat ya, Nabi mengetahui kalau di Yaman itu ya ada ahli kitabnya dari dua. Ya, dari dua. Yang pertama, antum tulis ya. Jadi Nabi tahu bahwa yang didatangi ini ada ahli kitab dari dua. Yang pertama dari wahyu. Yang kedua dari hibro, pengalaman. Ya, pengalaman. Jadi Nabi tahu dari dua, yaitu yang pertama al-wahyu, yang kedua al-hibro. Baik, khalas? Tercatat? Ya. Kemudian jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahli kitab. Dan di antara fungsi daripada penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua. Jadi fungsinya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu karena dua alasan. Ya, yang pertama, untuk mengetahui keadaan jamaah. Yang kedua, agar Mu'adz punya persiapan, ya, punya persiapan. Jadi ini di antara tujuan Nabi SAW memberitahu Mu'adz bin Jabal kalau yang akan didatangi adalah ahli kitab. Jadi yang pertama, ya, agar Mu'adz itu mengetahui keadaan jamaah. Dan sudah kita sebutkan metode dalam berdakwah itu ada 3. Yang pertama, metode dalam berdakwah ada 3. Yang pertama, punya apa? Ya, punya ilmu syar'i, harus ada ilmunya. Yang tidak punya ilmu tidak bisa berdakwah, ya. Yang tidak punya ilmu tidak bisa berdakwah. Kata para penyair, faqiru syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak bisa memberi. Antum disuruh bersedekah tapi tidak ada uang, tidak bisa bersedekah dengan uang. Ya, tidak bisa bersedekah dengan uang. Antum punya ilmu, disuruh menyebarkan, ya bisa. Tapi kalau tidak punya ilmu, bagaimana cara menyebarkannya? Ya. Yang pertama ilmu, yang kedua, ya, jamaah, audiensnya. Antum harus ketahui audiensnya itu seperti apa. Ya, jangan terburu-buru ketika berdakwah. Ya, ketika di masyarakat itu misalnya peminum minuman keras, jangan itu dulu yang dihantam, ya. Sabar dulu, nanti tunggu dulu. Nabi SAW ketika di Mekah juga menghadapi para pemabuk, ya, para pemabuk orang kafir Quraisy minum minuman keras. Tapi bukan itu yang dihantam dulu. Tapi yang dijelaskan kepada mereka adalah tauhid. Bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya jamaah sekalian melihat keadaan audiensnya itu, ya. Jadi ditahan-tahan dulu. Bukan berarti kita tidak mau menjelaskan atau takut kepada manusia, tapi kita tahan, ya, agar kita tidak dikasih tahu kayak kemarin, ya. Ini pertama dan terakhir, ya. Jangan datang lagi ke sini. Coba bayangkan, ya, antum baru pertama masuk di sebuah daerah yang harusnya didakwai, tapi ternyata yang dibahas adalah yang itu tadi, ya, yang masih mereka mendarah daging di aktivitas mereka. Nah, ketika mereka mengatakan jangan datang lagi ke sini, subhanallah, hilang peluang dakwah, ya. Baik, kemudian yang ketiga apa? Ya, metode ketika menyampaikan jamaah sekalian itu penting, ya, itu penting. Saya lihat perbedaannya di Saudi sama di Indonesia itu beda sekali. Saya kalau hadir di kajian di Masjid Nabawi, antum melihat mereka baca kita begini, baca. Tapi orang serius mendengarkan, serius. Ada yang malah yang berdiri, banyak sekali yang berdiri, ya, dengarkan syekhnya. Nah, ini metode, ikhwah. Kalau dibawa ke sini, ke Enrekan, orang semuanya tidur. Ya, orang semuanya pasti tidur. Atau ya minimal dia lari dari kajian atau tidak mau datang lagi. Sehingga perlu metode khusus, ya, untuk membangun semangat para penuntut ilmu agar mau belajar, semangat belajar. Nah, ini metode, ya. Mungkin di sana mereka terbiasa dengan dibacakan seperti ini. Saya juga sebenarnya lebih enak kalau saya bacakan begini, cuma saya yakin antum tidur, ya, karena ini kayak dinabobokan, ya. Ini saja saya tidak baca semuanya, saya cuma ambil yang kita butuhkan. Antum masih lupa-lupa, ya. Baik, sudah jalan di atas. Jadi mengetahui keadaan jamaah, kemudian yang kedua, agar Mu'adz bin Jabal punya persiapan. Dan di sini jamaah sekalian, para dai harus punya persiapan. Antum kalau misalnya di suatu tempat kemudian tiba-tiba disuruh ceramah, antum jangan maju kalau tidak punya persiapan. Ya, jangan maju. Nanti yang antum berusaha lebih banyak daripada yang antum perbaiki. Ya. Kata Umar ibn Abdul Aziz, "Man 'abadallaha bighairi ilmin kana mimma yufsidu aktsar mimma yuslihu." Siapa yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki, ya. Sehingga antum harus butuh persiapan, ya. Jangan tampil-tampil saja begitu, ya. Kita juga siapkan begini dari pagi sampai menjelang maghrib, ya. Jadi siapkan semuanya baru tampil. Tapi kalau misalnya punya hafalan, ya, punya ceramah yang sebelum-sebelumnya kemudian diminta, kemudian itu yang disampaikan tidak ada masalah, ya. Tapi kalau baru mengarang di atas,
A, B, C, 1, 2, 3, tidak bisa ya. Antum harus punya persiapan. Baik, lanjut jamaah sekalian. Baik, kita masuk kepada hadis Ali bin Abi Thalib ya, hadis Ali bin Abi Thalib. Baik, ini sudah kita baca kemarin jamaah sekalian, kata Nabi SAW, la'utiyanna arwayata godan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Saya akan memberikan bendera komando perang kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Dan dia laki-laki ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi dia mencintai Allah dan Allah juga mencintai dia. Yaftahullahu ala yadayhi, ya, kemenangan ya berada di tangannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di tangannya. Maka para sahabat Nabi SAW itu saling bercakap-cakap, tidak tidur di malam itu karena ingin mengetahui siapa laki-laki yang dimaksud, dan mereka semuanya berharap agar mereka mendapatkan bendera perang tersebut. Falamma asbahu Gauda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna ayyuqaha. Ketika datang waktu pagi, maka mereka ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berharap agar mendapatkan bendera perang tersebut, ya. Faqal aina Ali ibn Abi Thalib? Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, mana Ali? Ya, mana Ali bin Abi Thalib? Jadi Nabi sama Ali apa hubungannya di sini? Ali ibn Abi Thalib. Abu Thalib apanya Nabi? Pamannya. Berarti Ali sama Nabi Muhammad hubungannya sepupu. Di sini ya, ya di sini. Faqila huwa yashtaki ainaih. Maka dikatakan kepada Nabi bahwa Ali bin Abi Thalib lagi sakit mata, ya. Fa arsalu ilaihi fa'ti bihi, ya. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk membawa Ali. Maka ketika datang Ali, fa basaqa fi ainaihi wa da'alahu, ya. Maka Nabi SAW meludah ke matanya Ali yang sakit, kemudian berdoa untuknya. Di sini ada dua da'a, da'a lahu sama da'a alaihi. Mana yang doa buruk? Da'a alaihi. Mana doa baik? Da'a lahu, ya. Ya. Misalnya ada orang, ada santri misalnya datang kepada ustaz, ya ustaz, doakan kebaikan untukku. Maka dia mengatakan, ya ustaz, ud'u ya li, ud'u li. Jangan mengatakan ud'u alayya. Ud'u alayya berarti doakan kebinasaan, doakan keburukan, ya. Jadi ud'u li. Ya. Maka hilanglah sakit tersebut, ka'allam yakun bihi waja', seakan-akan tidak ada sakit sebelumnya. Dan ini diantara mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi obati dengan air ludahnya kemudian hilang. Nanti kita akan bahas jamaah sekalian terkait masalah tabarruk, ya. Dan beredar misalnya rambut Nabi SAW, ya, baju Nabi, sendalnya Nabi, pedangnya Nabi. Nanti kita akan bahas. Fa'atahu ar-royata, maka Nabi SAW memberikan ar-roya, bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala, maka Nabi mengatakan, ya, terus maju, merengsek maju sampai di dekat musuh, kemudian ajaklah mereka masuk ke dalam agama Islam. Wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Kabarkan kepada mereka terkait masalah kewajiban yang menjadi hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama syahadat, yang kedua kewajiban-kewajiban. Ya. Kalau di hadis Mu'adz yang kemarin, yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, ya, yang ketiga zakat. Fa wallahi, kemudian Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, demi Allah, engkau memberikan hidayah atau Allah memberikan hidayah melalui perantaramu itu lebih baik daripada unta merah, ya. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Baik, sekarang kita mau ambil faidahnya jamaah sekalian, ya. Faidah dari Nabi menjadikan Ali sebagai komandan perang, ya. Yang pertama, keutamaan
Ali ibn Abi Thalib. Ya, Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan dalam hadis ini, yaitu dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dia dicintai Allah dan Rasulnya. Kemudian dia juga mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Jadi dia dicintai, kemudian dia mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Ini keistimewaan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua adalah mukjizat Nabi SAW dan keberkahannya. Mukjizat Nabi sallallahu dan keberkahannya. Ya, dan keberkahan dirinya. Jadi Nabi SAW memiliki banyak mukjizat, ya. Di antara yang paling besar adalah mukjizat apa? Yang kita baca setiap hari, ya, Al-Quran. Ini di antara mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat yang lain jamaah sekalian, dalam hadis ini, Nabi sembuhkan orang yang sakit. Nabi SAW juga pernah membela bulan, ya, membela bulan. Kemudian Nabi SAW juga pernah membagikan makanan ketika perang Khandak. Ya, kata Nabi SAW, Inna Jabir yad'ukum ila ta'am. Jadi Jabir datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya punya makanan di rumah, cukup untuk 2 atau 3 orang saja. Ya silakan panggil 2 atau 3 orang. Ternyata Nabi SAW memanggil seluruh prajurit Khandak yang menggali parit, dipanggil semuanya. Dan jumlahnya ada berapa kemarin? 1000 orang. Ingat ya, 1000 orang. Padahal makanan di rumah Jabir cuma cukup untuk 2 atau 3 orang. Ya. Maka ketika Jabir pulang, dia kabarkan kepada istrinya, maka istrinya kaget. Tapi istrinya mengatakan, apa wasiat Nabi, apa pesan Nabi? Kata Jabir, jangan diangkat makanannya, ya, kecuali Nabi yang mengangkat nantinya. Maka ketika Nabi datang, kemudian Nabi angkat, dibagikan kepada 1000 orang, dan itu cukup jamaah sekalian. Ya, ini diantara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyembuhkan orang sakit. Yang kedua apa tadi? Membagi makanan. Apa lagi? Ya, bulan, ya, membela bulan. Dibagi 2, ya. Jadi satunya di atas, satunya di bawah. Iya, satunya di atas, satunya di bawah. Antum baca kitab Sirah Nabawiyah, di situ disebutkan, ya, tentang mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW juga pernah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, itu singgah di rumahnya, kemahnya Ummu Ma'bad. Dan Nabi minta air susu kambing. Kata Ummu Ma'bad, tidak ada. Kambing kami yang gemuk-gemuk itu berada di kemah yang sangat jauh dari sini. Yang ada di kandang ini, itu semuanya yang kurus-kurus. Ya, tidak menghasilkan sama sekali air susu. Maka kata Nabi SAW, "I'dzan li, izinkan saya untuk memerah air susunya." Maka Nabi datangi kambing tersebut, ternyata keluar air susu kambing dan ditaruh di sebuah wadah dan penuh. Ya, dan penuh. Kata Abu Bakar As-Siddiq, tempat tersebut tidak bisa diangkat kecuali 2 orang. Jadi 1 orang tidak bisa angkat, 2 orang baru bisa. Ya. Kemudian diminum oleh Nabi SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian diberikan juga kepada Ummu Ma'bad. Setelah itu, sebelum Nabi tinggalkan, Nabi perah lagi yang keduanya. Ya. Dan itu juga menghasilkan air susu yang sangat banyak. Ketika Nabi sudah pergi meninggalkan tempat, maka suami dari Ummu Ma'bad ini datang. Kemudian heran dengan banyaknya air susu yang tersedia. Maka Ummu Ma'bad cerita, kalau ada seorang laki-laki seperti ini. Dia ceritakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, perangainya, akhlaknya seperti ini. Kata suaminya,
saya betul-betul akan menyertainya menuju ke kota Madinah. Ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, Islamnya Ibnu Mas'ud juga sama. Ya, Ibnu Mas'ud ketika dia melihat mukjizat pada diri Nabi SAW, dia masuk Islam. Yaitu Nabi SAW memerah air susu kambing, tapi kambing ini belum pernah belum pernah bunting. Jadi belum pernah digauli sama jantan. Paham di sini ya? Belum pernah digauli sama jantan. Dan ini di antara mukjizat Nabi. Kalau dia sudah digauli oleh pejantan, ya itu wajar dia punya air susu. Ini tidak. Ini tidak. Langsung diperah oleh Nabi SAW. Dan Ibnu Mas'ud melihatnya, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Baik. Kemudian jamaah sekalian terkait masalah keberkahan, ya, keberkahan. Nabi SAW itu berkah, ya. Air ludahnya Nabi berkah, keringatnya Nabi berkah, ya. Pakaiannya Nabi, ya. Kemudian rambutnya Nabi, itu semuanya berkah. Dan ini disebutkan banyak riwayat di dalam Al-Quran terkait masalah keberkahan Nabi SAW, ya. Ummu Sulaim, jadi Nabi ketika itu tidur di rumah Ummu Sulaim. Kemudian Nabi berkeringat, maka Ummu Sulaim mengumpulkan air keringat Nabi SAW, kemudian mencampur dengan parfum. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahwa para sahabat ini ketika Hudaybiyah, ya, Hudaybiyah itu ketika Nabi SAW mau melaksanakan umroh dengan para sahabat, ya, dan jumlahnya ketika itu kurang lebih 1.400 orang. Nah, ketika perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah jamaah sekalian, Nabi SAW bertemu dengan orang kafir Quraisy, ya, untuk berunding. Maka orang kafir Quraisy ini menceritakan keadaan Nabi dan para sahabatnya. Kata dia, tidak ada air ludah Nabi SAW yang sampai ke tanah kecuali para sahabat sudah menadakan tangannya. Ya, ini menunjukkan keberkahan pada air ludah Nabi SAW. Nabi juga di Hudaybiyah menggunting rambut beliau, kemudian membagikan kepada para sahabat. Ya, ini keberkahan pada diri Nabi SAW. Ya, dan ini khusus hanya untuk siapa? Untuk beliau. Ya, orang sekarang tidak bisa. Karena ketika Nabi sudah meninggal, tidak ada satupun sahabat yang bertabarruk, yang mengambil keberkahan melalui Abu Bakar, melalui Umar. Tidak ada yang minta air ludahnya. Tidak ada yang minta air bekas wudhunya. Tidak ada. Ya. Nih, mereka itu sahabat terbaik, ya. Nah, sekarang kalau ada orang yang mengatakan demikian, ini berkah, silakan diminum air kobokan misalnya, ya, atau dikasih air ludah. Ini penyimpangan namanya, ya, penyimpangan. Jadi tidak ada keberkahan kecuali pada diri Nabi SAW, ya. Nah, terkait masalah misalnya rambut, ya, rambut. Kalau itu betul-betul rambutnya Nabi, ya, ingat ya, kalau betul-betul itu rambutnya Nabi, silakan bertabarruk. Kalau betul-betul begitu. Tapi kan tidak bisa dipastikan. Kalau misalnya ada orang mengatakan ini rambutnya Nabi, rambutnya Nabi. Ada yang macam-macam, ya. Ada yang pernah saya lihat yang 1 meter. Ada yang paling panjang 15 meter. Jadi rambutnya Nabi 15 meter. Ya. Jadi dari ujung sini sampai ujung sana masjid, ya. Ini dari mana itu disebut sebagai rambutnya Nabi SAW. Adakah sanadnya? Ya, al-isnadu minad-din. Ya, agama ini sanad itu bagian daripada agama, ya. Jadi tidak boleh orang mengatakan ini rambutnya Nabi kalau dia tidak punya sanad. Harus diteliti ini orang-orangnya terpercaya atau tidak. Ya, terpercaya atau tidak. Ya, orang-orang saja ketika Nabi sudah meninggal dunia banyak yang membuat hadis-hadis palsu. Ribuan hadis dipalsukan. Apalagi sekedar apa? Rambut Nabi SAW. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan perkataan dari Syekh Utsaimin dalam syarh kitab Riyadhis Shalihin. Kana sahabatu yatabarrukuna bi'araqi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarrukuna bi riqihi wa yatabarrukuna bi thiyabihi wa yatabarrukuna bi sya'rihi. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertabarruk dengan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan
baju beliau dan juga rambutnya. Dan ini semuanya disebutkan dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Amma ghairuhu sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yatabarrak bi syai'in min hadza minhu. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang tidak boleh bertabaruk darinya. Ini selain Nabi ya. Ya, maka tidak boleh dia bertabaruk dengan pakaian selain Nabi ya, atau rambutnya atau kukunya ya. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kepada selain Nabi tidak boleh ya orang meminta misalnya rambutnya ya, bahkan ada orang saya pernah lihat dia jual kepangan rambutnya itu panjang mungkin sekitar 40 cm. Dia jual 1 miliar. Katanya berkah ya. Ini tidak berkah jemaah sekalian ya. Keberkahan hanya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ahmad bin Ar-Radi rahimahullahu taala, kana ahlul Madinati lamma qadima alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi barakatihi lamma amaru bihi wa atahu. Ya, penduduk kota Madinah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka mereka mendapatkan keberkahan dari Nabi sebab keimanan dan ketaatan kepada beliau. Ya, ingat ya, keimanan dan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bal kullu mu'min amana bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ata'uh hasala lahu min barakatir Rasul bisababi imanihi wa ta'atihi. Bahkan semua orang mukmin siapapun dia, ketika dia beriman kepada Nabi kemudian taat kepadanya, maka dia mendapatkan keberkahan sebab keimanan dan ketaatan ya, di dunia maupun di akhirat ya. Jadi keberkahan jamaah sekalian yang paling bisa untuk dikerjakan saat ini adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling berkah sudah ya. Yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling jelas sanadnya, jelas yang membawanya. Itu sudah. Adapun yang lainnya kita tidak bisa pastikan ya. Apalagi jamaah sekalian kalau tujuannya itu untuk dunia. Ya, dia tujuannya untuk dunia. Ini yang berbahaya. Dan berdusta atas nama Nabi SAW ya, mengatakan ini dari Nabi, rambutnya dari Nabi, ini pakaiannya Nabi SAW, kemudian tidak, maka itu kedustaan yang besar, ancamannya besar. Kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, dia mengatakan ini dari Nabi padahal bukan, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka ya. Baik ikhwatal iman, a'azzakumullah ya. Orang ketika membawa nama agama itu laris memang ya, laris. Dan susahnya untuk dihilangkan itu karena masalah pendapatan. Ya, masalah pendapatan. Bukan masalah beda pendapat. Itu bedanya pendapatan sama beda pendapat. Kalau pendapatan itu susah untuk dihilangkan. Karena itu menyangkut masalah perut. Ya, menyangkut masalah perut. Saya munculkan satu gambar ya mas kalian. Secara hadis ya, dalil itu tidak ada yang menunjukkan bahwasanya garam itu bisa mengusir jin. Kalau dilihat dari hadis ya. Tapi kalau dilihat dari pengalaman para roki, para peruqyah itu ada pengalamannya bahwa garam ini bisa mengusir siapa? Mengusir jin, pengalaman. Tapi kalau dari sisi dalil tidak ada. Cuma di sini jamaah sekalian, ini banyak hal. Misalnya apa? Usaha sepi, susah jodoh. Saya enggak ini promosikan ini ya. Ini kita mau jelaskan dari sisi pelanggaran syariatnya. Anak rewel, sering sakit, rumah diganggu jin. Kalau yang ini bisa jadi oke lah dari sisi pengalaman para roh. Ya. Orang negatif ya, antum yang orang negatif. Negatif sama positif ya. Baik, ikhwatul iman. Orang kalau bawa nama agama itu laris pasti, ya. Laris pasti. Ya. Tapi bukan begitu cara menipu umat. Kasihan umat, ya. Umat juga kadang dibodoh-bodohi saja, ikut-ikut saja. Ya. Kasihan ya, ada orang yang hanya karena seperti ini
Ya, harga garamnya 5.000 tapi dijual misalnya berapa harganya? 50.000 misalnya, ya. Oh, iya, dia untung besar kalau begitu, ya. Hanya untuk menipu kaum muslimin. Ya. Misalnya usaha sepi. Kalau dia mengatakan agar usaha lancar pakai garam ini, maka dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Itulah yang disebut dengan syirik yang kecil. Saya ulang ya. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab namanya apa? Syirik kecil. Ya, syirik kecil. Sudah. Baik. Susah jodoh. Apa hubungannya kira-kira ya? Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya jamaah sekalian, antum harus cerdas ya. Jangan mau dibodoh-bodohi ya. Kasihan, saya juga kasihan kadang melihat kaum muslimin yang subhanallah. Dia dibodoh-bodohi sama ustadznya, sama kiainya. Ya. Padahal tidak layaklah kita melakukan hal demikian. Kita kalau mau yang seperti itu, misalnya air ruqyah ya, dijual yang seperti ini misalnya dijual 10.000, 20.000, mungkin banyak yang beli. Tapi masa kita mau membodohi kaum muslimin dengan cara yang demikian? Harusnya kita membersihkan hal-hal yang demikian. Kita ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepadanya, bukan bertawakal kepada ustadz ya, kepada kiai dan seterusnya. Baik, nanti kita lanjutkan jemaah sekalian pada pertemuan yang akan datang. Saya minta antum murojaah ya yang sudah dipelajari. Ya, semoga Allah berikan taufik untuk semuanya. Allah hindarkan dari segala kesyirikan, apakah itu syirik yang kecil, apalagi syirik yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam beragama dan hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka, mencatat pahala syahid bagi orang-orang yang sudah meninggal di antara mereka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.